Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Zaiman Delusia Pravesa. Saya Kanita Indira Biha. Saya Konesa Sabra Putri. Saya Cahaya Kirani. Saya Asyifaul Ramadhani. Saya Serelia Putri Pramudia. Kami dari kelas 97 kelompok 2 ingin mempresentasikan regulasi Emosi. Oke, berikut ini salam-salam yang akan saya terangkan. Salam pelajar. Salam sinetik. Salam presentasi. Udah, bye-bye. Regulasi emosi adalah cara untuk mengendalikan atau mengelola emosi, baik itu dalam situasi positif maupun negatif. Jadi, hal ini membuat Anda dapat mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat sehingga tidak berdampak negatif untuk diri sendiri maupun orang lain. Abstrak regulasi emosi menurut Gross 2006 adalah sesuatu yang dilakukan seseorang remaja untuk mengacu ke proses mengontrol emosi. Cara mengembangkan regulasi emosi dan faktor yang memengaruhinya. Regulasi emosi mungkin nampak seperti hal yang sederhana, tetapi emosi memerlukan latihan, kesabaran, dan kesadaran. Emosi biasa muncul secara spontan sebagai respon terhadap situasi yang sulit dihadapkan, terutama dihadapi pada tekanan. Lakukan mindfulness. Mindfulness adalah teknik untuk berfokus apa yang sedang terjadi saat ini dengan penuh kesadaran dan menerima emosi yang dirasakan. Selanjutnya adalah manfaat regulasi emosi. Manfaat yang pertama, menciptakan suasana hati yang positif. Yang kedua, mencegah pemikiran yang negatif sehingga dapat menimbulkan stres atau cemas. Yang ketiga, dapat melihat konflik secara objektif sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Yang keempat, dapat lebih profesionalisme sehingga dapat melewati segala tantangan. Yang kelima, dapat menjadikan suatu hal ini sebagai peluang untuk belajar. Oke guys, jadi aku mau kasih tahu caranya mengatasi emosi kalian ya. Kalian bisa mengatasi emosi seperti tertulis di buku yang biasanya dibuat seperti diary, journaling, dan lain sebagainya. Nah, kalian juga bisa nih berbicara kepada orang lain, kayak kalian curhat atau apalah. Nah, juga jangan lupa mengatur ekspresi wajah dan berolahraga serta mengenali emosi, mengenali perasaan, dan yang paling penting adalah tetapkan positif lifestyle ya guys, jangan lupa. Nah, kalian tuh penting untuk mengatur emosi kalian agar diri kita tuh nggak depresi atau lainnya ya guys. Jadi itu aja presentasi ini. Terima kasih ya guys. Oke guys, sekarang kita mau nanya nih ke kakak-kakak PPL seberapa penting mengatasi emosi dan bagaimana saja cara mengatasi emosinya. Jadi kita kenalan dulu ya sama kakaknya. Halo kak. Halo. Nama kakak siapa? Nama aku Salma. Oke kakak, bisa kasih tahu aku gak kenapa cara mengontrol emosi itu penting dan bagaimana aja caranya? Oke, menurut aku mengelola emosi adalah penting ya. Itu adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia harus bisa mengelola emosi. Kenapa sih kita harus bisa mengelola emosi? Karena dengan mengelola emosi kita bisa mengatur apalagi keputusan dalam kita mengambil tindakan, keputusan dalam kita merespon sesuatu. Nah, karena kan kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan apa yang akan terjadi. Kita bisa mengambil keputusan yang dengan tepat, kita bisa mengelola emosi. Seperti itu. Seperti itu ya kak. Ya. Oke, terima kasih ya kak. Jadi gitu ya guys jawabannya dari kakak-kakak ini. Jadi kalian pentingnya kalian untuk mengelola emosi kalian sendiri. Oke, terima kasih ya kakak. Ya, sama-sama. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.
was a stranger.